Oke teman-teman, saat ini kita hampir saja menyelesaikan unit ini unit yang terakhir, yaitu yang unit 11 dari buku kelas 6 semester 2, dimana judulnya adalah My Dream. Nah teman-teman ingat kan di unit-unit sebelumnya, di unit yang ke-7 I will go to Bromo, yang ke-8 I will go to Dufan, yang ke-9 I will study at junior high school, kemudian yang ke-10 tuh I want to be a pilot. Nah jadi itu semua berbicara tentang rencana yang pengen dilakukan di masa yang akan datang. Sehingga dari mana kita tahu itu akan dilakukan di masa yang akan datang? Kan dari kata will, akan. Tapi yang unitnya 10 I want, jadi suatu keinginan yang akan, hendak, pengen dilakukan. Jadi diingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk selalu ngecek deskripsi, karena di dalam deskripsi itu kita sudah siapin yang namanya denah atau link yang akan diarahkan ke playlist lain. Dan juga kita sudah susun secara urut dari unit yang maksudnya unitnya atau halamannya per unit dan secara berurutan ya, supaya teman-teman bisa dengan sangat gampang untuk belajar. Ingat, jangan lupa untuk selalu cek deskripsi. Di unit yang terakhir ini berbicara tentang keinginan atau mimpi yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Nah, kita lihat gambarnya. Ada Ka'bah di sini, berarti ini adalah mimpi seorang muslimah yang taat, pengen naik haji atau melakukan peribadatan gitulah ya, sebagai tujuan imannya. Oke, kita lihat di subbab yang pertama, yaitu listen and answer. Listen to your teacher and complete the sentence. Dengarkan gurumu dan lengkapi kalimatnya. Oke, ini belum aja apa-apa udah langsung disuruh lengkapin kalimat ya. Belum aja ada apa-apa. Oke. Made want to be apa kira-kira nih? Made ingin menjadi seorang apa? Kita bisa tebak, dia ingin menjadi seorang pilot ya, pilot. Oke, Made wants to be a pilot. Perhatikan ada S di sini, wants. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus ada kata S di akhir kata? Itu alasannya adalah setiap kata kerja yang dilakukan oleh orang ketiga tunggal itu harus diakhiri dengan huruf S. Oke, itu aturannya ya. Jadi Made wants to be a pilot. He will fly to. Nah, kenapa nggak pada S di sini? Karena udah ada will mewakili. Oke, he will fly to. Kira-kira kemana? Kita nggak tahu ya. Dia mau terbang kemana? Tiba-tiba ada soal di sini. Nggak apa-apa, kita isi secara acak aja. Berarti he will fly to Saudi Arabia. Oke. Kemudian he will visit many countries. Dia mau mengunjungi banyak negara, countries. Ya, ini lagi. Perhatikan teman-teman, ada akhiran S di sini, E dan S. Itu menandakan bahwa negara yang dia pengen kunjungi bukan cuma satu. Not only one, but there's so many countries he would like to visit. There's so many countries he will like to visit. Ada beberapa banyak yang pengen dia kunjungi. Nah, berarti negaranya apa aja? Kita acak aja. Dia minta kita menulisnya like Singapore, China, ya kan? China, kok Bina, salah ketik. Oke, what more? Apa lagi? Jepang, ya kan, Japan. Oke, 3 aja dulu ya. He will invite his friends. Dia mau mengundang teman-temannya. Perhatikan kenapa harus teman-teman? Karena teman di kata bendanya ini kan ada S, berarti teman yang dia undang itu banyak, nggak hanya satu. Oke?
Berarti he will invite his friends. Siapa aja kira-kira? Oke, kita tebak kira-kira siapa aja temannya. Like Joshua, like Aisyah, and then siapa lagi? Ujang. Oke, Ujang. To fly with them, untuk terbang bersama mereka, bersamanya. Nah, pertanyaannya, lo ini kok ada kata kerja kok nggak ada huruf S? Ya iya, karena yang melakukan penerbangan di sini bukan dia sendiri, bukan si Made sendiri, tapi ada banyak temannya, makanya tidak diakhiri dengan huruf S. Ingat, hanya kata kerja yang dilakukan oleh orang pertama, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal yang harus diberikan huruf S-nya. Kalau banyak nggak perlu. Oke. Itu pun hanya di kalimat positif. Kalau di kalimat tanya nggak perlu lagi. Oke, look and write. Lihat dan tulis. Look at the sentence. Look at the sentence. No, look at the sentences. Lihat pada kalimat. Arrange them to make a story. Dan susunlah mereka ini, kalimat ini, untuk membuat sebuah cerita. Wah, oke. Apa kira-kira ceritanya? Banyak ya. Oke. Kita coba. I have a dream. Saya memiliki sebuah mimpi. I want to be a nurse. Saya mau menjadi seorang bidan atau perawat. I will help sick people. Saya mau menolong orang sakit. I work in a hospital. I will work in the hospital. Ini aneh lagi nih. Aneh nih. Ini nggak boleh in the hospital, aneh ya. I will work in the hospital boleh. Salah pilih salah satu. In the hospital boleh. In the hospital juga boleh. Tapi jangan digabung. Ini salah nih ya. Koreksi lagi. Banyak sekali koreksi untuk buku kita ya. I will work in the hospital. Ya, I will take care of my parents patiently. Ya, saya mau peduli pada kesabaran pasien saya, patient. Oke. Ini bisa teman-teman tulis lah ya. Jadi look and write. Kita masuk pada subbab yang berikutnya. Look and write. Look at the pictures and make a sentence. Lihat pada gambar dan buat kalimat. Nina is standing in the front of class. She will teach the children. Ya. Nina adalah sedang berdiri. Ini ada kata sedang, artinya sedang dilakukan sekarang. To be-nya juga to be yang sekarang atau present. Berarti dua-duanya harus ini menandakan bahwa pekerjaan berdiri itu dilakukan sekarang. He will teach the children. Berarti dia akan mengajar murid. Dia udah mengajar belum? Belum, tapi akan. Oke. Berarti di sini ada dua keterangan waktu. Satu, sekarang. Dua, sebentar lagi. Ya, B aja lah ya, bentar. Oke. Atau nanti ya. Bawahan lagi. Apa nih? Pak Ujang is driving a car. Oke, kita lihat ya. Pak Ujang is driving car. Pak Ujang sedang mengendarai sebuah mobil. Oke. Dari mana nih kita lihat ya, Pak Ujang. Driving itu menandakan bahwa pekerjaan driving itu sedang dilakukan, makanya harus menggunakan is. Oke, nggak boleh pakai was, tapi harus is. Kemudian he will go to grandparents house. Dia mau pergi ke rumah kakek. Oke. Dan selanjutnya seperti itu sampai ke bawah sini teman-teman bisa isi sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Ini kan beda-beda ya pendapatnya ya. Oke. My dream. Made has a dream. Nah, has dan have.
Coba kita lihat ya. Di sini menggunakan has. Kenapa nggak have? Sebenarnya ada dua jenis, have dan has. Nah, have itu digunakan jika subjeknya I, you, we, they, gitu ya. Tapi untuk has itu subjeknya adalah untuk he, she, it. Nah, coba di sini Made sebagai apa di sini? Sebagai he. Maka dia menggunakan has. He wants to be a pilot. Nah, ingat lagi ya, ada huruf S di belakang kata kerja. Want ini kan ingin, kata kerja ya. Berarti ingat yang tadi, yang kita tulis tadi bahwa mana? Oh ini, setiap kata kerja yang dilakukan oleh orang ketiga tunggal harus diakhiri dengan huruf S. Nah ini ya. Ini mana? Oke. He wants to be a pilot. He will fly to many countries. Dia mau terbang ke banyak negara. Kenapa nggak ada S di sini? Karena udah diwakili dengan will ya. He will visit some big countries around the world. Dia mau mengunjungi beberapa kota besar di seluruh dunia. He will invite his parents. Dia mau ajak orang tuanya, teachers, guru-gurunya, and friends dan teman-temannya to fly with him, untuk terbang bersama dia. Nah, sekarang teman-teman coba tuliskan mimpimu apa? Coba tuliskan di sini. Mungkin mimpimu bla 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 gitu, bla 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 seperti itu ya. Tuliskan di mimpimu mungkin tentang mau pergi apa ya, kira-kira bertamasya ke Bali, retret kemana gitu. Nah, boleh tulis di sini, oke? Hospital itu rumah sakit, office itu kantor, airport itu bandara, restoran itu ya restoran, rice field itu sawah, school itu sekolah. Nah, selesai sudah pekerjaan kita di unit yang ke-11 ya. Unit yang terakhir yaitu tentang dream, my dream, oke? Sampai ketemu dan selamat mencoba untuk belajar, maksudnya untuk menghadapi ujian nasional atau ujian akhir sekolah. Terima kasih, semangat terus dan jangan pernah berhenti belajar. Dadah.